Dan untuk mengetahui bagaimana evaluasi PSBB DKI Jakarta, kita langsung bergabung bersama reporter Anggita Wulandewi dan juru kamera Feriska Immanuel langsung dari Balai Kota Jakarta. Ya, Anggita, dalam evaluasi ini poin-poin apa saja yang akan dibahas? Ya, Julita, dalam pengumuman hasil evaluasi pelaksanaan PSBB Jilid 3 DKI Jakarta yang akan diumumkan pada hari ini, inilah yang akan sangat menentukan apakah DKI Jakarta sudah siap memasuki ke masa transisi menuju ke kenormalan baru atau new normal. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri mengatakan bahwa terlalu cepat untuk mengatakan bahwa Jakarta sudah siap untuk langsung memasuki normal baru setelah PSBB berakhir. DKI Jakarta ini membutuhkan masa transisi dan ini sangat bergantung kepada fakta dan juga data yang ada di lapangan. Sementara itu, tingkat penularan COVID-19 sendiri di DKI Jakarta, ia menyampaikan sudah berada di angka 1,3, ini lebih baik dibandingkan pekan lalu yang berada di angka 1,11, dan artinya dengan angka 1,03 ini, satu orang positif COVID-19 bisa menginfeksi satu orang. Pemprov DKI Jakarta sendiri akan menunggu hingga angka atau tingkat penularan ini berada di bawah 1, yang artinya sudah semakin sedikit penularan, dan ini akan menunggu dan akan terus menekan ke lebih rendah lagi untuk ke tingkat angka penularannya sehingga PSBB ini bisa dipastikan akan berakhir. Secara umum, Pemprov sendiri menganggap bahwa masyarakat dari DKI Jakarta ini sudah termasuk cukup kooperatif dalam mematuhi peraturan atau protokol kesehatan yang diadakan selama PSBB. Ini juga melihat pada pertengahan Mei lalu, masyarakat sebanyak 60% sudah efektif berada di rumah. Dan menurut Anies sendiri, kedisiplinan masyarakat inilah yang bisa membantu angka penularan COVID-19 di DKI Jakarta saat ini sudah mulai terkontrol. Namun pemerintah sendiri mengakui bahwa ada kekhawatiran terhadap lonjakan kasus dikarenakan pada selama bulan Ramadan ini tingkat aktivitas masyarakat di Jakarta terlebih pada sore menjelang malam hari begitu banyak masyarakat yang berada di luar rumah, dan dampak dari tingginya aktivitas masyarakat di bulan Ramadan ini baru akan terlihat pada 1 bulan kemudian, sehingga hal inilah yang juga membuat hasil evaluasi dari pelaksanaan PSBB di jilid ketiga ini sangat menentukan untuk pengumumannya hari ini apakah bisa mengakhiri PSBB jilid 3 atau justru akan memperpanjang PSBB. Jakarta sendiri selama 11 pekan terakhir ini sudah melaksanakan sebanyak 140.000 tes untuk mendeteksi penularan COVID-19 terhadap 140.000 warga DKI Jakarta dari total sekitar 10 juta warga DKI. Artinya jumlah ini sudah 2 kali dibandingkan rekomendasi yang ditetapkan oleh standar WHO, dan kini setiap hari Pemprov DKI Jakarta melaksanakan sebanyak 3.158 tes COVID, dan apabila ditambah dengan tes yang diselenggarakan oleh swasta dan juga lembaga-lembaga lainnya, perharinya ini bisa mencapai total sekitar 4.000 tes setiap hari. Dan menurut Anies untuk PSBB tahap 3 yang berlaku 22 Mei hingga 4 Juni ini mempunyai potensi untuk diperpanjang dan juga sangat berpotensi untuk menjadi PSBB yang terakhir. Anies juga menegaskan bahwa lanjut atau tidaknya PSBB jilid ketiga ini tidak hanya bergantung, namun juga bergantung kepada kedisiplinan dan ketaatan masyarakat selama melaksanakan protokol kesehatan di masa PSBB jilid ketiga. Ia menyebut partisipasi dari masyarakat selama PSBB ini sangat penting untuk mengakhiri pelaksanaan PSBB dan juga membuat Jakarta untuk siap menuju ke new normal. Salah satu bentuk dari kerjasama masyarakat DKI Jakarta adalah dengan disiplin menjalankan ketentuan PSBB dan juga protokol kesehatan COVID-19. Inilah yang akan memutus rantai dari penularan COVID-19 dan menurunkan angka reproduksi virus corona, sehingga kasus orang terpapar baik pada pasien positif maupun pasien dalam pengawasan dan juga orang dalam pemantauan ini bisa semakin turun dan bahkan diharapkan bisa menyentuh angka 0.
Gubernur DKI Jakarta juga mengatakan sedang menyiapkan protokol untuk new normal di wilayah DKI Jakarta. Ini menyusul dari kebijakan pemerintah yang sudah merilis ketentuan dari new normal. Ini juga disebut Anies, Jakarta perlu membuat protokol tersendiri dikarenakan kondisi di wilayah Jakarta ini berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya. Ia juga menjelaskan beberapa indikator atau data yang perlu diperhatikan untuk menentukan Jakarta siap atau tidak menuju ke masa transisi new normal. Di antaranya adalah angka reproduksi efektif, yaitu indikator wajib dalam epidemiologi untuk menentukan apakah suatu daerah dinyatakan aman untuk beraktivitas dengan pembatasan minimal number atau RT, di mana angka RT ini merupakan tingkat orang yang tertular dari satu orang pasien positif COVID-19. Kemudian indikator yang diperhatikan lainnya adalah tren kasus secara harian, yang itu merupakan persyaratan umum untuk pelonggaran PSBB terkait dengan tren kasus harian dengan adanya menunjukkan penurunan kasus baru minimal 50% setelah mencapai tingkat atau titik puncak. Kemudian beberapa indikator lainnya adalah kapasitas tes, kemudian kapasitas infrastruktur pelayanan kesehatan, yaitu rumah sakit. Julita. Baik, Anggita, terima kasih untuk laporannya langsung dari Balai Kota Jakarta. Pemirsa, Anggita Wulandewi dan juru kamera Feriska Immanuel.